Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ade Manglardianto, SMAK, akan menguraikan mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar di perguruan tinggi Universitas Bina Bangsa Serang. Nah, ada 3 konsep yang digunakan dalam strategi pembelajaran ini. Yang pertama adalah tujuannya untuk bagaimana memahami strategi pembelajaran di perguruan tinggi khususnya di Bina Bangsa. Bina Bangsa ini ada 2 konsep yang digunakan dalam strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi secara vertikal, yang kedua adalah strategi secara horizontal. Strategi secara vertikal ini dimaksudkan adalah bagaimana upaya pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Ristek-Dikti. Hal ini ditujukan agar terjalin sinergitas antara perguruan tinggi dengan negara. Kemudian secara horizontal itu dimaksudkan bagaimana strategi pembelajaran ini diminati oleh mahasiswa dan pembelajaran yang enak dan renyah ketika disampaikan kepada mahasiswa. Yang kedua adalah bagaimana menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Umumnya mahasiswa, apalagi yang sudah karyawan, akan berperilaku belajar yang berbeda dengan yang reguler. Ada penekanan khusus dalam karyawan. Yang pertama itu adalah kelas karyawan tidak dibebankan pada tugas yang teoritis, namun diarahkan kepada pola pembelajaran praktis di tempat mereka bekerja. Pola diskusi adalah pola yang paling memikat atau paling diminati oleh banyak mahasiswa kelas karyawan. Di antaranya adalah bagaimana mereka menceritakan dan mendeskripsikan tentang pekerjaannya, dan kemudian mereka akan menguraikan apa saja yang baru di dalam lapangan. Yang ketiga, mereka akan menyenangi pekerjaannya sekaligus dia juga belajar di tempat. Kemudian di sini juga bagaimana yang ketiga, bagaimana tuntutan belajar di perguruan tinggi. Dalam proses belajar mengajar tidak harus ditekankan pada penekanan individual. Kerja kelompok atau kerjasama tim menjadi indikator pola membangun kerjasama dalam tim. Bentuk belajar seperti ini diharapkan mahasiswa ini mampu beradaptasi dengan teamwork. Ya, bila suatu saat nanti mereka bekerja di luar dan bertemu dengan berbagai kalangan, baik dari perguruan tinggi lainnya ataupun latar belakang lainnya. Kerja tim ini akan memotivasi mereka dan menuntut mereka pada cara yang efektif dan cara yang inovatif. Misalkan mereka melakukan presentasi bersama dari buku textbook atau buku yang berbahasa Inggris. Dengan cara itu mereka akan saling mengisi dan saling melengkapi sehingga mampu dan cakap menjelaskan apa yang dipaparkan dalam uraian mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.